Terus niki pun zaman Nabi dingendikano sayati bakal teko, saiki wis ora bakal teko, wis mbok lakoni no. Oh, zaman bakal lagi, saiki wis ora trimo bakal teko wis napa? Sak kiai ini sing lakoni iki ora umat tok, sak kiai ini umat wis. Saya ingatkan kalau terang lo, kalau mau jadi tentang pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya. Ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya, karena masalah fikih itu saya ini mulai hilang. Mulai kalau suami seneng-seneng kulo meskipun buatan sakit mau kitab ya mau terjemahan takrib atau terjemahan Islam nopo. Oh, saya fikih kudu mateng. Saya coba ya kiai-kiai teng kota, kiai-kiai yang terkenal itu. Bakasannya Islam budaya sampai Islam kultural, itu Islam formal, sunnah Rasul tapi fikir sunnah Rasul itu sing biar gak tahu dipikir mulai sunnah nopo. Rasul kamu tandai salah satu sikap. Pak Mustafa itu urun cingkrang tok, itu urun nopo tok. Sing melarat itu malah urun fikir tok. Kalau Nabi itu fikir dari sunnah Rasul itu. Dari saya jadi tinangannya. Kau kok nyifati Nabi fikir tok itu dosa. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi wasofahu wahu ta'ala bi annahu wa wajada alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fahuna. Mana ngaji bin Hatam. Saiki sifatnya Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji yang jenenge pertama jadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi petunjuk maknanya dipandu jadi orang top, orang pintar. Kemudian Nabi diantara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugeno kowe. Saiki Allah nyugeno Nabi kok maknanya kasil juga apa kasil melarat? Kasil juga. Itu masalah bagi kita, makanya dari Imam Ghazali kabeh itu hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya repot wong politik, Nabi itu pemimpin pan Arabik. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. So, ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, soal yang ngomong tuh di sini. Wah, yang gede-gede itu akeh, yang mantu-mantu akeh, yang gede-gede itu gawo. Maksudnya Nabi kok jadi ngono iku piye? Acara bapak nak ngendikan kula aku iku nak nekane pengajian pidato balik malah bingung. Masalah bingung gawe, bingung napa? Ngomong tok tindi ku apa wae diomong maksudnya. Kalau kan ya sering seminar mana delok ngrungokno, kadang bingung. Jadi sing ngaji kitab sak foto-foto ora roh ngono iku Islam anyaran kok iso ngomong tok kono iku ilmune kundi wae. Aku jadi pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqah apa saja, itu terlalu orang tahu sinau fikih, gak sinau fikih, terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme yang Medina. Ora mungkin khusus Mekah Madinah itu ana ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Jadi ini mungkin terus doa tentang hadis niki. Mun sampean saiki hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fikir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajibno zakat. Zakat itu ya kira-kira saya kebayang misalnya kalau bolak-balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram gitu 85 gram misalnya digawe ikhtiar 80 gram 80 gram kalau 1 gramnya 500.000 kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minta rubul apa usyur 2,5% kira-kira berapa ini? Nah, Mustafa mana? Orang saya tahu bro, sampai 40 juta.
200 jari Mustafa 200. Pokoknya ngitungnya gini loh. 1/10 patang pulau gitu. 4 juta. 4 juta itu 1/4 ya. Hah? 1 juta jatah mas. Masa mas? 1 jutanya 2/25. 25 kali 40. Dari 25 bisa tuh. Buatan saya ngomong dari Jawa Mustafa. Berapa mas? Ya berapa jadi nih? 25.000 kali 40. Hah? Oh sedikit mas. Ayo 1 juta. Matematika Arab boleh gampang gak ngono. Pokoknya rubul usur itu 40 juta itu usur nose 1/10 40 ya. 4 juta. Barang 4 juta itu 1/4-nya 1 juta. Mulai bahasa Arab boleh gampang. Pokoknya bahasa Arab misalnya 1 miliar itu kita mari matematika, matematika gampang. 1 miliar itu 10% berapa? 1 juta. Berarti 1/4 ya. 2 juta. Berarti per 1 miliar itu 25 juta. Lah anak 1 juta, ngono 1 juta itu 1/10 biro, 1.000. 1.000 1/4 biro. Kali 5. Lah ini bahasa Arab pun agak matematika bertahap ya, kayak rubul usul. Kalau nanti ketemu pakar matematika, gara matematika cepat pulang. Kok dia ini gak porogabet, aku harus porogabet model Arab, matematika Arab. Di wong alim bisa matematika, cuman wiridan. Saya ulang lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu, yang kadang nuruti nafsu itu ngene. Kalau Rasulullah kadung wajibna zakat, itu artinya nak iso wong Islam ya duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya. Jadi gue tak kon tuku sate misalnya atau tak kon tuku opo ning gone Giwangan berarti kamu punya kemampuan jalan ke Giwangan dengan segala perangkatnya, misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak, karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab, ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah maaf ini miskinan, wa ambil ini miskinan. Sehingga kita ini kata Imam Ghazali tidak usah hulat, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung juga ya kita bicara zakat, wajib haji. Sing wis kadung melarat, ya kowe iso nambani awakmu dhewe, mbok tambani mbek rido mbek kodar, mbok melarat turunan, pokoke walhasil sementing kira disalahno perkara melarat aras-arasan iku sing penting napa? Ora krana napa? Aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini, ditutup gini fatwanya. Saya masih ingat. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu fihoyatil kubri banget elek, orang terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, bahwa jarang yang terang lo tasawuf nganggo fikih. Ya jarang, misalnya gini, api piye urip nak ngadepi pejabat, nah cara tasawuf ya duwi, pejabat itu apik ono rine, apa meneh apik cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saya kira nak pejabat di dua kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman, sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama. Mereka sama sekali gak mau bina. Dia sama sekali gak mau apa? Bina. Seorang orang ayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki Mustafa, kesapi piye? Aku nak sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing marki wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Tapi nak diduwi Mustafa kan tidak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mendingin parkir Mus, lah imane Mustafa sepiro kok takon marki. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku ya bina biye umatku, dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal.
Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, yaitu mati Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sebenarnya kesuwan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gue hadis-hadis ngotot Nabi ngeritik wong fasik yang tak ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yang tak ngamek. Mana muji memberi harapan, apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Justru syafaatku tak kena umatku sing dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik entek ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Wong fasik ku sampe anane kena peteng nek kiamat. Nak dene duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dene. Pokoke bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngeritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harapan. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak mau hadis itu benar. Dan terusannya begitu sama. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra. Dari Ibnu Khaldun anak nafsi yuhibbuna dunya lid dunya. Nama yuhibbuna dunya lid dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunia ya karena dunia itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih Islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunia karena dunia. Misalnya kamu dia anak menjadi bupati. Ben bantul suasananya Islam. Paling tidak ya lumayan lah bupati ini itu santri. Begitu juga ben jadi gubernur daripada dipimpin Cina santri-santri yang saatnya ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid dunya. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, orang kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia karena dunia. Dunia hanya sebagai apa sarana itu dari makhluk. Begitu seterusnya, semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, makanya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngkritik dunia aku mau mata hurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunya, sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia itu mazru'atul akhirah. Gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji do kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu yang pojok desa, nak niatnya nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niatnya merah nafsu, gue jangan ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, biar gak dimanfaatkan tiang apa? Nafsu. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, sangat bisa. Kalau gitu, maksudnya ini mas Tamti ikhtiar itu ya. Kalau nomor kondiri yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang Yorondo dua anak Joko, kadang dua misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu ya rapati yo mbak paman. Semari mulai beli rono kok dhewean. Lha iku masalahnya kan niku. Sakjane iso dielmoni, paham? Kowe misalnya tak mosok Gus ngono ora seneng, iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak suwana rajulun bimroatin, sementing ojo dhewe. Lah mari masalah fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntu. Dhewe ana. Ya jadi iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu suwerono dakwahi ngajak Mas Tri Mustofa. Baru rebutan. Waduh. Jadi ajane iso dielmoni iku iso. Makanya gue masuk kenangan saya sama Ibu Khaldun itu tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek. Kenal pejabat ternak. Bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Nah, ono gobloknya.
Dia ini ora gelem kancanan Gus-gus gede. Jadi alasannya Gus kancanan Gus-gus gede mari ati wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri sing melarat-melarat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak, kancanan rogen ya gelem, Gus gede ya gelem, ora jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdir pangeran, kalau ada takdir pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, Gus jenengan wong alim kancanan wong suga ya gelem, Gus gede ya gelem, melarat gelem, alasannya. Dan aku kancanan melarat terus. Iyo, ayam. Taknya ngene. Kancanan wong ayu cobane syahwat, nah kancanan wong elek iku cobane ngenyak. Kancanan Gus gede iku cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, padha wae kok Firaun ngongkon ngongkon. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya iku tok pilihane. Nak kancanan podo-podo, podo ra jelas mau ora. Jadi ke kancanan suge ra rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancanan wong cilik terus pikirane. Misalnya kowe soleh lah kancanan wong cilik, kita kon jaga WC, kon jaga gudang. Mesti pikiran pertama iku sing ngenyek. Lah kan gak mungkin. Iki tanggo mitra dagang, nggo investasi. Dia kan gak mungkin garan larat kok bayangno. Apa? Mitra. Pikiran mana? Jajal mesti ketemu suge-suge, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ide ini gudang gue tak kon jaga gudang apa jaga WC. Kan gak mungkin potongan kue apa jadi direktur pemasaran. Wah rai ini gak mayokno kan. Artinya manusia itu nah terus masa terus tobat. Berarti kalau dosa sekarang dosa. Karena nggak difeki tadi dia hanya takut hisab kemudian golek kan banyak kiai sekarang yang kancanan melarat to. Apa nek LSM ngusane kancanan melarat. Namanya dia enak iso dikelola. Terus daran suga berjuwe sebuah saung ini lah sing ya tentu oknum. Ini tidak boleh. Fikih seperti itu tidak boleh. Kabeh itu ada fikihnya. Ada apa? Likul lima komen rijal lalu likul rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya ke kancanan wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Sahabat itu dosa, tapi kancanan wong elek. Cawe do elek keriting untune metu. Ya kok tekak yo dosa kowe kancanan niat kan ngenyek. Saiki dosane ngenyek mek sahabat itu cara ditimbang. Oh dur ngenyek kan. Terus ngono kancanan wong ayu aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam keadaan celek itu. Akan jalan celek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam keadaan sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to. Protes. Wah, semane jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Nah, makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu di juz 2 bab Kitab Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali kita Nabi yang mendakwa yuk wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak membedakan. Karena kalau dakwai wong suga tok sakit sing melarat, dakwai wong larat tok wong suga ya butuh hidayah, ya, wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sing bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh. Memang misalnya orang wedok ayu yang pojok desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia. Caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentam. Karena panduan Nabi bila yakhluwan narojulun bim ro'atin. Kamu jangan sendiri. Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa fikih. Pemandunya ya nafsu aja. Atau kue cuci tangan sama sekali gak peduli. Nah ternyata yang peduli nyon saud yang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulo nunggu janji pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Indonesia itu ngomong fikih. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misale iso ngono lah terus ra syarat rukune tawaf terus kabeh opo?
Apa kenalan terus? Mergo kaji ku peradaban internasional. Pas kaji kok pidato ngomong bener bapak ngomong apa wae. Mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat saya piye, nak sa'i ku ora rukun syaratnya tawaf mbek sa'i men diomongin ini persahabatan internasional. Dan berapa kenalan. Nah, akhirnya berkaji ora bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita. Walah, yang makai waktu umbir. Waktu putih, sak dunia tumpuk kok. Terus kenangan kaji kok ngono ku piye dul. Ini kadang ya kiai Mas. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu. Mikot itu apa? Terus tawaf itu apa? Syarat sahnya itu piye? Terus bakas kesunatan, kesuwen. Sunat itu orang mesti kesampaian apa? Yang pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam tuh mulai gitu. Orang langsung gede-gede tapi melupakan simpel pokok. Itu sangganya. Kalau bolak-balik suami yang pada haji, kalau dungano kaji, kalau mabrur ini tak takut. Wah, buatan buatan sakit. Gak jangan menanti sinau haji dereng, sinaurian. Kalian kiai berikut ini ada sampai saya tongkol ini sampai haji. Kue dungano dekne kaji mabrur, kaya uang apa numpak sepeda motor rapati so. Kalau dungano selamat, mungkin kalau dungano uang numpak sepeda motor rapati so, kok bakat selamat. Jadi selamat itu sausai so numpak sepeda motor lagi dungano. Selamat tuh numpak rapati iso betul nggak no? Selamat itu kalau gue ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati iso rabot tuh gue orang berangkat tak nggak no selamat. Yang kalau uang rukun syarat kaji rai iso kalau nggak no kaji map. Dulu itu kalau no uang rapati iso sholat ya i. Tuh nggak no ke sholat kalau ditampi. Oh iya cum. Mesti ini jelas tes lagi. Roh carane wudhu dereng. Roh carane itu mana dereng. Tapi sebetulnya tak tuh nggak no ditompo. Yo kiai sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Lah coba nih saya iki ora seneng ngomong fikih. Senauzubillah wong saiki parah. Sak toko-toko wis kula nusus. Saya bolak-balik jenenge di acara-acara konsorsium apa sing engke-engke seminar apa. Hikmah salat ora hikmah aja ora penting sah cara fikih. Wong sesuai hikmah kok senam yoga ngono ne aduh matekno wong rukuk peregangan takbir mbah kono ambil napas sesuai salat kok koyo senam apa yoga kado teko. Ya bener pangeran gawe gerakan salat ono hikmah tapi ndak ke hikmah anu kok koyo senam apa. Apa takbir kene mbek apa diniati ngambil apa? Pernafasan. Enggak rukuk diniati apa? Peregangan. Nah, enggak terus orang sing cangkem melek. Wah, tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Saya kira mau jadi yoga tok malah repot. Mana kula yo bingung dadi wong alim yo bingung. Apa ra setuju piye pangeran ge gerakan ana hikmah. Setuju kok sholat koyo senam apa? Yoga. Lah tak kok itu kula balik itu. Gus ini ada acara gini-gini jenengan diminta acara apa? Senam yoga. Iku ora tang melek, gue ngelingno wong-wong penuh aneh-aneh. Ya biasa wae takbir. Hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir wis ngrasa nek Allah paling gedhe diterima kawula wis sungkem ning pangeran. Iso mesti ya iku. Nak hikmah fisik ya mbak. Mergo suatu saat nak ditanya ngene ki ora iso jawab. Ana wong salat terus tapi stroke, ora tau salat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan salat perlu dipertanyakan. Malah repot nek ana ditakoni ya. Tapi nak kiai aku kan rara terus. Gunane sholat apa? Ben ketok kawulane pangeran. Karena ora iso. Ora salah, no? Gunane sholat apa? Ben sujud ning pangeran jenenge kawula kok kumo luhur ben sungkem. Karena ngono hikmah sholat rezeki akeh kok sholat terus melarat. Sira sholat. Sugih wis malah ra iso jawab wis terus. Mana kula ora tau promosi duka gampang rezeki kula dikonco duka iku ya kalah sugih mek sing ra tau. Duka. Terus pokoknya difekih mawon difekih. Ya tadi kalau balik ini mana? Semua kritiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih gue dunia, gimana nih dunia sing jadi tempat nurutin apa nafsu. Tapi nak dunia sing jadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunia sing barokah, dunia sing disebut masroatul akhirah. Jadi tanduran apa akhir. Kalau terus wal makola tu tema makola asal dia satu kang kaping telu iku ngene. Kala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra.
La yu'ti ora paring sapa Allah taala wa taala li hadin marang suci ora paring khamsan ing barang lima minal hayati sing propro tingkah illa wa qad a'adda illa wa qad a'adda